Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bakas Alif Rizky Putra Wahyu dengan PM 06.020.31.07335. Ini saya akan menjelaskan pada tugas praktikum pada pertemuan 4. Sini dapat package GUI dengan kelas yaitu All Object Controller. Di kelas ini akan mengimport yaitu dari PKX controller ke kelas admin controller dan PKX controller ke pointer kelas murid controller. Kelas ini untuk sebagai membuat objek baru pada admin dan murid controller. Untuk adminnya sendiri yaitu objeknya admin dan murid sebagai objek dari murid controller. Selanjutnya yaitu pada komponen GUI. Di kelas ini yaitu mengimport yaitu Java Swing, Java WT, fungsinya untuk Java Swing itu untuk menampilkan menerima pesan gambar atau membaca pesan. Sedangkan Java WT ini untuk proses inputan dan Java Pointer AWT dengan image power image untuk gambar. Menunjukkan gambar dari file itu J button yaitu untuk mode button bintang kotak itu. Dan J-frame ini untuk J-label untuk menambahkan teks pendek tidak bisa diedit, dan J-passport fill. J-passport fill ini untuk menambahkan teks dengan tampilannya itu kan seperti arteris gitu. Dan cheat text fill ini untuk bentukannya itu seperti bidang atau itu yang punya untuk inputan user dan supaya masuk selanjutnya skin image untuk mengganti skin image-nya, gambarnya. Selanjutnya pada kelas komponen GUI ini mengakses pada J-frame. J-button kita detain register, menampilkan registrasi, detain rec belum registrasi, button login, button back untuk logout, button delete untuk delete, button verif. Selanjutnya J-label untuk menampilkan register, login, ID, nama, nomor itu, password, nomor telepon, alamat. Selanjutnya J-text field, fieldnya itu sebagai nama, nomor induk, password, telepon, alamat. Dan jabatannya ubah nama, ubah nomor induk, password, telepon, alamat. Ini jabatannya untuk mengubah alamat, mengubah data-data. Dan ada buffer image, memberi size dan metode kosong dengan field nama,
nomor induk, password, nomor telepon, alamat. Masing-masing itu akan mempointer pada set text dan parameter null. Selanjutnya yaitu login GUI-nya. Pada kelas ini fungsinya untuk login siswanya. Dan ditanya yaitu dapat button login admin dan string patikon. Tanya set title ini punya untuk menentukan login biasanya pada pojok kiri. Dan set size-nya itu 320 panjangnya dan 480 sebagai lebarnya. Dan backgroundnya yaitu warna white putih. Nah, selanjutnya label nomor induk dengan ukurannya seperti ini. Yang pertama, ini jika semakin besar akan semakin ke kanan. Yang tengah, yang 250. Jika semakin ke kanan, ini akan semakin ke bawah. Sedangkan yang 70, semakin besar akan semakin ke atas, dan 25 semakin besar akan semakin posisi teksnya akan semakin besar dan semakin tertutup. Dan hanya field nomor induknya ukurannya segini, label password dan field passwordnya akan seperti ini. Dan hanya button login dengan ukurannya seperti itu. Seperti ini 150 350 125. Button loginnya menggunakan background yaitu black, sedangkan foregroundnya yaitu white. Nah, button not track belum register. Karena menambahkan ini, ukurannya seperti ini dan backgroundnya yaitu putih. Dan button login adminnya ukurannya seperti ini. Colornya yaitu black. Kita tinggal gambarnya. Untuk gambar ada menu loginnya dan string patikon. Dan mengakses pada file RSG ke image dan filenya yaitu case png. Ya, dan over image sudah menampilkan image-nya ya pada filenya. Selanjutnya gambar resize. Ini untuk skalanya. Semakin besar skalanya, akan gambarnya akan semakin membesar atau ngezoom gitu. Dan ternyata metode itu di dalam metode single format ini untuk objek admin GUI sebagai objek barunya pada login admin GUI npm. Adanya button not track, foregroundnya pada warna biru. Adanya mouse axis-nya ini untuk color black. Selanjutnya method action perform pakai register GUI dan set visible-nya atau bernilai true. Selanjutnya button loginnya sebenarnya terdapat metode enter pada button login dan foregroundnya warna hitam, black, backgroundnya green.
exitnya foregroundnya white, backgroundnya black. Selanjutnya button loginnya. Ini untuk loginnya yaitu sebagai nomor induk dan password. Selanjutnya setelah benar-benar masuk akan melakukan proses dari all object controller ke pointer murid dan pointer login. Parameternya adalah nomor induk, password. Dan integer verif ini untuk mengecek apabila setelah regis user ini seharusnya harus diverif oleh admin. Jika tidak akan menampilkan akun belum diverif. Selanjutnya itu login admin GUI. Di login admin ini mengakses pada komponen GUI kelasnya. Button login murid sebagai login as murid tampilkan. Dan set title-nya namakan login admin. Biasanya pojok kiri. Dan ukuran panjangnya 320 dan 480 pakai lebarnya. Backgroundnya warna white, terusnya nomor induk, field nomor induk, password, button login murid, tinggal gambar. Di adminnya perbedaannya ada pada filenya yaitu admin PNG. Sedangkan yang murid itu sebagai case PNG. Selanjutnya sebenarnya ini sama seperti login GUI-nya. Enter dan exit, mouse enter dan exit. Selanjutnya ini login admin. Nah, ini dan password perintahnya sama. Perbedaannya pada admin dan saat dicek dia akan masuk ke admin GUI-nya. Klasik admin GUI. Jika tidak menanyakan gagal login atau passwordnya salah atau nomor induk inputannya salah, selanjutnya yaitu murid GUI. Di murid GUI ini yaitu mengakses pada kelas komponen GUI dan fungsi kelas pada kelas ini fungsinya sebagai regis murid regis dan upah data dan string nama, nomor induk, password, maupun dan alamat. Dan memberikan setelah login kembali dia akan mengambil data-data pada ID, nama, nomor induk, password, dan telepon, alamat, status. Dan akan menentukan status pada pojok kiri biasanya itu menentukan program verif murid kursus. Dan ukurannya 380 kali 480. Dan button backgroundnya white. Selanjutnya ukurannya seperti ini, data nama, field nama, field nomor induk,
fieldnya label password, fieldnya label nomor telepon, fieldnya label alamat, fieldnya tinggal gambar, itu button lupa nama ukuran segini, pas nomor induk segini, password, nomor telepon, lupa alamat. Selanjutnya button lupa nama, yaitu action perform, dan dalam try statement try-nya tempat string input nama sebagai nama barunya, dan hanya akan memproses update data dengan input nama dan cek. Jika tidak, akan menampilkan data kosong dan keluar akan menampilkan cancel. Begitu juga dengan nomor induk. Perbedaannya pada nomor induk dan ini pada nomor 2. Misalnya paspor. Dan input pas. Dan angka 3. Misalnya masukkan nomor telepon baru. Pada perbedaannya input nomor telepon. Selanjutnya alamat, input alamat. Selanjutnya yaitu pada admin GUI. Pada kelas ini akan mengakses pada kelas komponen GUI, tabel murid, SP murid, teks pilih, dan input variabel kode. Jadi ini menampilkan program verif murid kursus dan set size-nya 700, saya panjangnya, lebarnya sebagai 480. Ini yaitu setelah admin login akan memberikan daftar murid dalam bentuk tabel, dan di menu loginnya itu dapat verif, delete, ubah password admin login saat ini, button back, register sebagai nambah admin baru. Tabelnya metodenya seperti ini. Saya akan melihat metode dari daftar muridnya dan verif untuk memverifikasi muridnya. Jika berhasil, akan berhasil verifikasi. Selanjutnya yaitu pada register GUI. Di ini ada kelas ini punya untuk meregister pada siswanya. Jadi sebagai akun baru. Dan segini, nomor induk itu, password dan fieldnya, label nomor telepon dan fieldnya, label alamat dan fieldnya, yaitu button register. Setelah user menginputkan semua, kan pada pilih ke button register untuk melanjutkan langkah selanjutnya. Di button registernya itu backgroundnya warna black, sedangkan backgroundnya warna green sebagai mouse enter. Sedangkan mouse exitnya backgroundnya white, backgroundnya black. Dan ini sebagai registernya, nama, nomor induk, password, nomor telepon, alamat. Nantinya akan dilakukan pengujian. Nama akan dibandingkan, induk, password, nomor telepon, alamat.
Selanjutnya akan memproses insert data pada parameter nama, nomor induk, password, notifun, alamat. Dan nantinya menandakan setelah register akan menampilkan silakan ajukan kembali. Jika tidak atau data masih ada yang kosong, akan menemukan data tidak perlu kosong. Selanjutnya yaitu register admin GUI. Pada kelas ini sebagai kelas register admin baru. Keluarnya seperti itu, yaitu label namanya, fieldnya, nomor induk, password, telepon, alamat, register. Dan untuk insertnya ya sama seperti register GUI-nya. Perbedaannya pada ini. Setelah login, setelah membuat admin baru akan menampilkan ini dengan nama variabelnya dulu, terus akan menampilkan adalah admin. Dan jika data tidak terisi semua akan menampilkan data tidak perlu kosong. Selanjutnya yaitu pada main. Regex main data murid dan kelas main data murid. Di kelas ini yaitu mengimport GUI dengan parameter dengan pointer login GUI. Dan selanjutnya pada method main adanya GUI sebagai objek baru pada kelas login GUI. Selanjutnya hasil runningnya ini untuk buat ini tampilan untuk siswanya, sedangkan ini admin. Selanjutnya register, buat masukkan nama, nomor induk, password, telepon, dan alamat. Nomor induknya yaitu alamat, ada registrasi, dan silakan login kembali. Masukkan nomor induk yang baru tadi masukkan dan passwordnya. Nah, di sini akun ini sebagai akun baru siswa akan diwajibkan untuk verifikasi admin. Pada adminnya, itu dengan akun admin. Nah, di sini akun barunya ya ini. Statusnya masih belum di-verif dan ada menu admin, terdapat verif, delete, ubah password, practice admin. Dipilih verif, berubah. Selanjutnya login kembali ke siswa murid. Nah, di sini bisa setelah masuk si muridnya kan bisa ubah nama, nomor induk, password, telepon, dan alamat. Setelah nama barunya,
nomor induk barunya, password barunya, nomor telepon barunya, alamat barunya, ya logout, cek apakah data sudah berubah dengan login admin, pakai admin. Ya sudah berubah, yaitu namanya nama, telepon, alamat. Selanjutnya data admin ini dia bisa delete. Delete-nya itu dengan pilih delete. Nah, dia akan hasil hapus data. Untuk passwordnya, ini adalah password admin login saat ini. Register admin baru, masukkan nama, penduduk, password, nomor telepon, dan alamat. Nah, kalian namanya adalah sebagai admin, login sebagai adminnya, dan bisa. Sekian.